Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu kembali dengan Bu Teti. Kali ini kita bahas materi kelas 7 pada bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi keruangan dan antar wilayah di Indonesia, yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, dan yang kelima menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke materi pembahasan. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Dengan demikian, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lihat contoh berikut ini. Di wilayah pegunungan, pada umumnya penghasil sayur-sayuran, sedangkan di daerah pesisir pantai penghasil ikan dari laut. Penduduk yang ada di wilayah pantai membutuhkan sayuran, dan penduduk yang ada di pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk yang tinggal di tepi pantai. Lalu kedua wilayah ini saling berinteraksi karena mereka saling membutuhkan. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Ada 3 kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kita lihat yang pertama, yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan hasil produksi dan kedua wilayah tersebut saling membutuhkan, maka akan terjadi interaksi kedua wilayah tersebut. Kita lihat contoh berikut. Wilayah A penghasil sayur-sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan.
Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayur-sayuran. Maka, untuk memenuhi kebutuhannya, wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kita lihat contoh berikut. Wilayah A penghasil sayuran, biasanya membeli ikan ke wilayah B yang penghasilannya adalah ikan. Tetapi ada satu wilayah yang bisa kita sebut dengan wilayah C yang ternyata penghasil ikan juga. Karena wilayah C lebih dekat dengan wilayah A dan tentunya ongkos transportasi akan lebih murah, maka penduduk yang ada di wilayah A akan membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B melemah. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer maksudnya interaksi yang terjadi antara wilayah atau ruang yang satu dengan wilayah atau ruang lainnya dengan didukung kemudahan dalam proses perpindahan barang yang lebih cepat dan yang baik. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang baik yang menghubungkan daerah asal ke daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit dilalui untuk mencapai tujuan akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sedangkan biaya yang lebih murah maksudnya biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah atau murah dibanding untung yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kita lihat contoh berikut. Penduduk yang ada di wilayah A akan menjual sayuran ke wilayah B. Akan tetapi, jalan ke wilayah B mengalami kerusakan hingga sulit atau tidak bisa dilalui. Akibatnya, penduduk tersebut tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B. Ini adalah contoh yang ketiga. Tugasmu adalah membuat kesimpulan dari materi yang Ibu sajikan ya. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang letak dan luas Indonesia. Ingat selalu pesan Ibu untuk tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, karena hari ini adalah tepat di bulan Agustus di mana kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, maka Ibu ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.